يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara mudah agar nikmat dari Allah Ta'ala bertambah. Ada ayat Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini kita dengar sering atau jarang? Ya, kita ngaji tiap sebulan sekali khatam, berarti kan surat Ibrahim ini kan kebaca terus suka ya. Wa in ta'uddu ni'matullah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin mampu menghitungnya. Pernah dengar enggak? Sering ya? Di ceramah-ceramah disebut, betul ya? Jika kalian menghitung nikmat Allah di kepala kita, itu yang terngiang. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Betul begitu? Ya, itu betul, tapi kurang betul. Maka pada waktu duha ini kita akan belajar betul yang insya Allah lebih betul. Ya, betul yang lebih betul. Perhatikan ayatnya. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung ni'matullah, jelas itu menggunakan kata bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Ni'matun artinya satu nikmat. Kalau banyak jamaknya ni'amun, nikmat, nikmat. Walaupun tafsirnya mengatakan yang dimaksud satu nikmat di sini adalah semua nikmat. Tetapi ahli tafsir yang lain mengomentari enggak begitu. Ayat ini maknanya jauh lebih dalam. Makna ayat ini jauh lebih dalam. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah, dalam satu nikmat Allah ini kalian tidak akan mampu menghitung semua nikmat Allah yang ada di dalamnya. Satu nikmat saja. Contoh, nikmat tangan. Satu kan ya, nikmat tangan. Berapa banyak nikmat dengan tangan ini yang sudah kita dapatkan? Bisa dihitung enggak? Masya Allah, tangan ini buat membelai anak aja kita dapat nikmat yang lain, namanya kasih sayang. Betul ya? Tangan ini kita taruh di kepala anak kita belai-belai, hati kita rasanya nikmatnya luar biasa. Tangan ini diletakkan di pipi istri, Masya Allah, rasanya ademnya luar biasa. Kapan terakhir kali bu pipinya dilulus bapak? Halo, bapak-bapak, kapan terakhir kali ngelus-lus pipi istrinya? 100 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini loh tangan. Dengan tangan ini bisa membuka lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Kapan terakhir membuka lembaran Al-Quran bersama suami? Belum. Sendirian sama suami? Belum. Ada yang kemarin, alhamdulillah. Dengan tangan ini bisa memberikan suapan sesuatu ke mulut pasangan. Kapan terakhir suap-suapan?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Saya itu paling seneng kalau lagi disuapin istri. Wah, nikmatnya luar biasa. Disuapin mertua. Kapan terakhir disuapin mertua? Gak pernah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mantu macam apa ini saudara-saudara? Ini satu tangan loh, satu tangan. Ini nikmatnya luar biasa. Dengan tangan ini kita bisa bergandengan tangan dengan yang dicinta. Betul? Kapan terakhir bergandengan dengan anak di mall? Enggak, ibu enggak gandengan sama anak. Ibu pergi ke toko mana, anak jalan sendiri. Betul loh, Pak? Apalagi sama bapak. Masya Allah, mau digandeng, salah tangan orang. Salah tangan orang, oh maaf ya. Ternyata orang lain, istrinya udah di belakang masuk toko sebelumnya. Ada enggak peristiwa seperti itu? Pernah, Bu? Jadi korban atau? Ini satu tangan, nikmatnya nggak bisa dihitung. Bola mata nggak terhitung. Lidah, jangankan gigi, lidah nggak dihitung. Gigi nggak terhitung, nikmatnya nggak bisa hitung. Lambung kita, mau ngitung nikmat di lambung, ya Allah nggak mampu kita. Satu nikmat itu nggak mampu kita menghitung. Padahal nikmat Allah bukan satu, nikmatnya Allah kita juga nggak mampu menghitung. Di dalam nikmat yang nggak mampu kita hitung, kita nggak mampu menghitungnya. Jadi kuadrat. Maksudnya saya ngomong begini bagaimana? Maksudnya begini. Allah tuh mau ngasih tahu, saya kasih kamu tuh banyak loh. Saya kasih kamu tuh berlebihan loh. Saya kasih kamu tuh over. Saya kasih kamu tuh nggak sedikit, habis-habisan saya kasih, walaupun nggak habis. Semuanya saya kasih loh. Saya cuma minta satu aja. Kamu ngerti yang ngasih saya terus bilang terima kasih. Simple like that. Kamu ngerti yang ngasih saya terus bilang terima kasih ya Allah. Itu aja. Selesai. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bisa ngomong terima kasih, pasti aku tambah. Kalau bilang terima kasih pasti aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Perhatikan ayat ini baik-baik. La in syakartum la azidannakum. Ada irama di ayat tersebut. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Jika kalian kufur, pasti harusnya kan gitu ya. Jika kalian kufur, pasti aku siksa. Tapi karena Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang, untuk ini Allah nggak begitu. Jika kalian syukur pasti aku tambah. Jika kalian kufur, Allah as-sabur, Allah maha sabar, Allah rem amarahnya, Allah tunjukkan rahmatnya. Ingat, siksaku teramat pedih. Cuman diingetin kita. Ingat, saya punya siksa pedih. Ingat. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Dikasih kesempatan untuk ingat. Maaf Bu, terpaksa saya jadikan oknum ibu-ibu sebagai ilustrasi dalam kisah ini. Mohon maaf ya Bu, Bapak-bapak. Ceritanya begini Pak, ini ilustrasi. Bapak ini suami yang baik, kebetulan kaya raya, punya istri. Bapak kemudian belikan rumah termewah yang ada. Setelah itu rumahnya Bapak isi perabotan yang terbaik. Kemudian Bapak kasih pelayan bukan cuma satu, di setiap urusan pelayannya sendiri-sendiri. Urusan bunga sendiri, urusan rumput sendiri, urusan masalah untuk perabotan sendiri, ya urusan kamar mandi dan sebagainya sendiri. Spesialis masing-masing bidangnya, pelayannya. Mobil bukan cuma satu, dari mobil yang masih jadul, yang antik untuk koleksi, sampai mobil yang terkini dengan listriknya, dan mobil-mobil apapun siap semua di garasi, yang jumlah garasinya ada 40 garasi. Masya Allah, baik atau enggak baik Pak? Dan setiap mobil ada supirnya sendiri-sendiri. Wah ini suami idaman. Nah, Ibu udah dapat gambarannya? Ini suami ini baik atau enggak baik? Nah, istrinya tadi ini, suaminya begitu, istrinya terus ngomong ke suaminya. Mas, itu kelihatannya cangkirnya udah nggak kekinian. Kurang cakep tuh cangkirnya. Rumahnya ini warnanya saya kurang suka, harusnya warnanya seperti ini.
Harusnya warnanya seperti ini. Wah, itu mobilnya sih cakep, cuman warnanya bukan yang saya inginkan. Saya tuh pengennya warnanya seperti ini. Mohon maaf Pak, istri model begini enaknya diapakan? Ibu jangan jawab, bapak-bapak. Kalau ada istri model begini enaknya diapakan? Enaknya diapakan Pak? Jangan diganti Pak, jangan. Kurang menyakitkan. Kurang menyakitkan. Kalau diganti kurang menyakitkan. Dan kita nggak diajarin untuk gonta-ganti. Pertahankan yang ada dan perbaiki. Nambah boleh Bu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Saya tidak mengajarkan loh Pak, ibu-ibu yang ngomong loh ya. Ibu-ibu yang ngomong, bukan saya. Betul ya, bukan saya. Dari forum tadi ada yang ngomong. Boleh dilanjut Bu. Ibu kalau jadi tetangganya, rumah ibu ukurannya 100 meter persegi, jadi tetangganya wanita itu, terus dengar wanita itu komentar begitu, rasanya bagaimana? Gendang mati, oh tak ganteni. Semoga kamu segera mati, biar aku yang gantikan. Mungkin ada komentar semacam itu, betul ya? Kenapa gemes? Ini sudah dapat semuanya, masih komentar. Perempuan model begini ada tidak? Ngaku loh Pak. Ngaku. Nah, saya nggak akan bahas urusan ibu-ibu, enggak. Saya cuma ini contoh yang paling gampang buat contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung satu nikmat Allah, kalian nggak mungkin mampu. Allah kasih kita nikmat tuh banyaknya luar biasa. Nah, kenapa kok kita suka ngomentarin Allah? Namanya apa itu? Sama perempuan tadi mirip nggak? Suaminya bekerja, suaminya baik, ya, suaminya Masya Allah. Komentar ke Allah, ya Allah, kenapa suamiku kok rezekinya seret ya Allah? Nggak seperti suami dia. Ada enggak yang komentar begitu Pak? Loh, bukan yang di sini, bukan. Di sinetron tuh loh ya. Wah, angkat tangan lagi. Ya Allah, kenapa hidupku semacam ini? Rumah sempit, ya. Rumahnya sempit, nggak ada AC-nya, nggak seperti rumah tetangga gede ber-AC, mobilnya bagus-bagus. Pertanyaan saya, ini komentar atau nggak komentar? Komentar atau nggak komentar? Yang dikomentarin siapa? Yang dikomentarin Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nggak sama Allah hidup? Dikasih nggak wajah sama Allah? Dikasih nggak untuk tertawa? Dikasih nggak untuk tersenyum? Dikasih nggak untuk berjalan? Dikasih nggak banyak nikmat? Terus komentar, kira-kira malaikat kanan dan kiri gregetan nggak dia? Malaikat penjaga kubur, malaikat yang akan menyiksa di kubur, itu udah siap-siap. Dok, kapan matimu, Dok? Kapan kamu mati? Saya siap ngeremukin kamu, Dok. Malaikatnya gregetan semua itu yang tugasnya nyiksa saya. Malaikat rahmatnya sih doain, mudah-mudahan cepat sadar, mudah-mudahan cepat sadar. Nah, ini yang sering terjadi. Gak bisa lihat dirinya dalam limpahan nikmat. Gak bisa lihat. Nah, itulah makna kufur. Jadi orang, kalau kita bilang hei orang kafir, itu bukan kasar. Jadi jangan salah ya, menyebut kafir itu bukan kasar. Enggak. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling lembut ucapannya, yang paling santun, yang paling sopan. Allah mengajarkan pada beliau SAW, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. Tapi orang Arab dengar kata kafir itu maknanya paham. Masalahnya kita orang Indonesia dengar kata kafir udah terlanjur. Ketika ngomong kafir-kafir itu sama serem ngomongnya. Wajahnya, intonasinya, ya dengan sesuatu yang menyeramkan. Padahal arti kafir adalah orang yang tidak bisa melihat di balik hal-hal itu. Orang yang tertutup dari
sesuatu. Hei orang-orang yang tertutup, hei orang-orang yang terhalang, hei orang-orang yang tidak bisa melihat, hei orang-orang yang belum dapat hidayah. Maknanya itu. Bukan maknanya, hai, dalam arti yang tanda kutip kafir, kemudian kita seperti mencela orang ya. Bagaimana kita diajarkan mencela? Kita tidak pernah diajarkan mencela, mencaci ataupun memaki. Boleh saya lanjutkan, Bu? Pernah punya buku? Halaman depannya itu namanya apa? Bahasa Indonesianya sampul. Bahasa Inggrisnya apa? Cover. Cover itu dari bahasa apa? Arab. Dari kafaro. Menutup. Cover book yang menutupi buku. Mau tahu isinya? Buka dulu covernya. Mau tahu isinya? Buka dulu covernya. Nah, dikatakan di sini, lain syakartum, jika kalian syukur pasti aku tambah. Walain kafartum, jika kalian tidak bisa melihat nikmat itu namanya gak syukur. Jadi orang yang gak syukur itu orang yang tidak mampu melihat nikmat. Akhirnya ngomong gak karu-karuan, akhirnya berbuat yang gak karu-karuan, akhirnya bertindak yang salah. Karena masalah utamanya tidak bisa melihat dirinya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita pengen nikmatnya tambah, mudah atau susah? Nah, salahnya bapak-bapak, pagi ke kantor, sore pulang, pagi ke kantor, sore pulang. Tapi kok nikmatnya nggak nambah? Berarti ada yang salah dong, kerjanya udah bener kok. Ya, kerjanya udah bener, tapi kenapa nikmat nggak nambah? Karena tidak pernah melihat nikmat. Cuman mencari nikmat, tapi nggak melihat nikmat. Mohon maaf, nanti cek. Kapan terakhir kali ibu dipandang suami dengan pandangan cinta dan terkagum-kagum? Misal nih istri. Ya, harus ada contohnya. Saya kan nggak boleh, ibu buat contoh nggak boleh. Bapak-bapak apalagi ngeri. Ya kan ya? Ini kalau benda ini kan semisal nih istri gitu ya, saya pandang. Masya Allah, cek ayu nih, Masya Allah. Pertanyaan saya, kapan terakhir dipandang suami semacam itu? Bu, kita tanya sama pelakunya. Tuh, ini masjid tuh, yang jujur, ini masjid. Yang jujur, ini bukan dosa, enggak masalah dosa. Bukan maksiat, betul ya? Kapan terakhir kali seingat bapak mandang istri dengan pandangan semacam itu? Semalam, alhamdulillah. Aji, Masya Allah. Yang lain? Waktu temanten baru katanya. Waktu temanten baru. Setelah itu, di luar sana ada orang-orang kalau mandang istrinya atau mandang suaminya biasa saja. Mandang istri tetangga, oh, Masya Allah. Mandang suami tetangga, Masya Allah. Mandang Habib Novel, oh ganteng ya. Lihat suaminya kok beda. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini wajah jadi fitnah namanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau lihat wajah saya, walaupun Habibnya ganteng, tetap suamiku yang terganteng. Nah itu istri jos. Loh, saya itu tetap ganteng, Bu. Nggak bisa nggak ganteng. Nggak bisa. Oh, nama saya Novel, artinya pria tampan kok ya. Dan apalagi udah disahkan sama ibu saya, anakku paling ganteng di selesai. Anak saya yang paling tampan. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Saya percaya lidah ibu saya. Saya nggak tertipu ucapan orang. Saya percaya ucapan orang tua saya. Bapak, paham Pak? Jadi kalau pengen istri itu terasa semakin nikmat, caranya disyukuri. Kalau pengen suami itu semakin nikmat, caranya disyukuri. Adanya itu, jangan pikir yang lain. Ya Allah. Jangan begitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lihat yang lain haram ya Allah, yang ini halal. Masya Allah, ibadah. Senyum. Suaminya nanya, "Dek, kamu kenapa senyum-senyum?" "Masya Allah Mas, memandangmu ada memandang surga." Masya Allah. Ditanya sama suami, kok iso? Kok bisa begitu? Iya Mas, karena nadrah ilaik, pandanganku kepadamu adalah hasanat, kebaikan-kebaikan yang menghasilkan pahala surga. Siapa yang bilang? Habib Novel Mas, Masya Allah, ngaji terus sama beliau.
Cocok nih kalau ajarannya begini-begini ya Pak ya. Paham Bu? Suaminya juga lihat istrinya, Masya Allah, tak berkedip. Tapi bukan mendelik ya. Pandangan cinta, dilihat. Ditanya sama istrinya, tumben Mas, kenapa? Iya Bu, selama ini aku kok mengabaikan nikmat yang terindah dalam hidup. Begitu banyak waktu yang hilang tanpa memandangmu. Sejak pagi sampai sore yang kupandang yang lain. Maksudnya apa gitu? Bukan Pak, Bu, bukan gitu. Maksudnya mandang orang-orang itu loh Bu. Tapi pulang ke rumah mandang wajahmu akan kupuaskan penglihatan ini. Siapa tahu besok engkau tidak ada di dunia ini lagi. Salah ngomong Pak. Kalau ngomong yang benar, diatur dulu, jangan salah gitu kan. Akan kupuaskan penglihatanku sehingga tidak ada yang kulihat selain engkau. Siapapun yang kupandang, engkau yang muncul dalam penglihatanku. Masya Allah. Cakep enggak Bu kalau suaminya begitu? Maka ketika istri ini di rumah, suaminya pergi, istrinya udah nunggu-nunggu kapan pulang. Begitu datang, senyum yang disebar-sembarkan. Ditanya sama suaminya, kenapa kamu senyum? Senyumku adalah surgamu. Iya, ini katanya lebih gitu ya. Tapi seharusnya memang begini. Hadhil hayah. Hidup tuh begini, bukan duit, golek duit, cari duit. Yang dipikir duit. Bu, pilih mana? Jawab jujur. Punya suami kaya raya tak terkira, tapi tak pernah ada untukmu. Sabar dulu. Yang satunya suaminya pengangguran tingkat tinggi, berusaha kerja tapi tak dapat rezeki, tapi dia setia mendampingi kemanapun engkau ingin diantarkan, dia siap mengantarkannya dan mendampingi tanpa kena lelah dan tanpa keluh kesah. Pilih yang mana? Saya tahu Pak, jawabannya pasti yang ngarang sendiri. Itulah tanda orang-orang yang gak bersyukur Pak. Sudah ada yang enak masih mikir yang lain Pak. Mesti mikirnya kaya raya yang mau dampingi gitu ya. Oke, deal. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Suaminya ngasih duit enggak? Suaminya iman sama Allah enggak? Suaminya pulang atau enggak pulang? Oke, berarti suaminya bagus atau enggak bagus? Jadi kalau suaminya punya kekurangan, engkau anggap itu wajar atau sangat kurang ajar? Oke Pak, deal Pak ya. Berarti ibu siap mensyukuri suaminya? Bukan nyukurkan suami, bukan Pak ya? Syukur, bukan. Jangan salah, mensyukuri suaminya. Udah siap? Bisa enggak semua derita engkau tahan, semua kalimat tak enak jangan engkau ucapkan, persembahkan senyum untuknya. Ini hidup. Saya kasih contoh boleh? Ya, contoh itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidatuna Aisyah. Beliau aja yang buat contoh, kan banyak istri Nabi Muhammad SAW. Semuanya indah. Sayyidatuna Aisyah dan istri Nabi yang lain melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini contoh ya, cemburu pada istri yang sah. Jangan disamakan cemburu dalam sinetron. Makanya jangan belajar cemburu dari sinetron. Belajar cemburu dari istri Nabi Muhammad SAW dan disampaikan oleh orang yang mengerti yang benar. Bukan disampaikan oleh hawa nafsu. Pergi bertiga, Nabi, dua istrinya, dan sahabat pasukan. Oleh Nabi Muhammad SAW, strategi perjalanan dibagi jadi dua kelompok. Satu lewat jalan A, satu lewat jalan B. Misal mau ke sini, satu lewat tol, satu lewat luar tol, jalan biasa. Nah, istri Nabi pun dipisah, SAW. Yang satu lewat jalan A, satu lewat jalan B. Nanti ketemunya di titik temu. Di titik temu itu kemudian Nabi SAW akan bermalam di tendanya Sayyidatuna Aisyah dahulu. Baru besoknya di tendanya istri yang lain. Tapi bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW untuk mengenali tendanya Sayyidatuna Aisyah? Caranya adalah dengan kendaraan yang diparkir. Ontanya Sayyidatuna Aisyah dan onta istri yang lain itu berbeda. Dari kendaraannya maka bisa tahu tendanya. Karena Nabi gak akan mengatakan malam ini Sayyidatuna Aisyah, gak begitu. Untuk menjaga hati istri yang lain. Dan istrinya juga akan nanya-nanya, malam ini di mana? Gak akan nanya begitu. Sami'na
wata'na. Dalam kisah ini ya, dalam perjalanan. Lain kalau di rumah. Ini dalam perjalanan. Nah, istri Nabi yang lain lebih senior. Paham. Maka ngomong sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, "Wahai Aisyah, kamu kan udah sering lewat jalan yang sana. Kan belum pernah lewat jalan yang sini. Saya belum pernah lewat jalan yang situ. Udah sering yang sini. Yuk kita tukar kendaraan." Sayyidatuna Aisyah, oh benar juga. Maka pindahlah Sayyidatuna Aisyah ke kendaraan istri Nabi yang satunya. Istri Nabi yang satunya kendaraan Sayyidatuna Aisyah. Sampai lokasi, Nabi masuk kemah yang ada kendaraannya Sayyidatuna Aisyah. Begitu masuk, loh, bukan Sayyidatuna Aisyah. Ya udah, Nabi di situ nggak pindah. Sayyidatuna Aisyah malam itu nunggu-nunggu. Mana Nabi kok nggak ke kemah saya? Mana kau nggak ke tenda saya? Dalam kondisi semacam itu berpikir nih wanita yang cerdasnya. Oh ternyata saya dikerjain. Saya dikerjain. Apakah marah? Enggak. Cemburu iya. Cemburu itu tanda cinta. Orang cinta itu ingin memiliki kekasihnya, bukan meninggalkan kekasihnya, bukan membuang kekasihnya, bukan menjauhi kekasihnya, tetapi ingin bersama kekasihnya. Itu namanya cinta. Maka Sayyidatuna Aisyah keluar dari tenda, cari rerumputan. Di rerumputan itu beliau dalam Sahih Bukhari dan kitab Sahih yang lain disebutkan menjejak-jejakkan kaki sambil berharap semoga ada kala jengking yang menggigit kakiku. Terus itu beliau cerita sendiri, ya semoga ada kalajengking gigit kakiku. Ditanya, kenapa begitu? Ya, nanti kalau kaki saya digigit kalajengking, saya bisa teriak, ya Allah sakit kakinya, Nabi tolong. Nanti Nabi akan keluar dari tendanya. Tapi sampai pagi nggak ada kalajengking. Paham maksudnya? Indah atau nggak indah? Indah. Lah kalau sekarang istri cemburu, masya Allah Pak, gelas melayang, piring dibanting, TV dirusak, handphone dilempar, pintu di apa kan? Suami ini, masya Allah, ini cemburu ala apa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kalau cemburu itu suaminya pulang sayang, wah, langsung ambil tali ikat berdua. Tali ini, kenapa? Pokoknya saya mau sama kamu. Wah, biar tahu itu cemburu seperti itu cemburu yang syariah, cemburu yang baik. Nah hidup ini buat seneng-seneng toh. Dari kecil kita nggak pernah diajari yang nggak seneng. Lagunya pun dari TK, PAUD. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Betul? Ada kita dilatih. Di sini senang, di sana susah. Kadang senang, kadang susah. Ada? Nggak ada. Yang ada diajarin apa? Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Nah itu namanya orang yang syukur, ya orang yang syukur. Contoh lain, Nabi SAW dengan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha sudah menikah, sudah punya Sina Hasan dan Husain, sudah punya cucu Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah sudah punya anak. Setiap kali ketemu putrinya, Nabi Muhammad SAW mengecup keningnya. Setiap kali ketemu ayahnya, Sayyidah Fatimah mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kapan terakhir kali ibu mengecup anaknya yang udah SMA? Ngecup kening anak udah SMA, ngecup kening anak udah menikah. Kapan terakhir kali? Saat menikah. Kalau setiap ketemu bagus. Kapan terakhir kali ngecup kening orang tua? Nah ini cium tangan aja setahun sekali. Cium kening nih kapan? Nunggu kalau terbujur kaku, udah jadi jenazah, baru dicium keningnya. Ibu, ayah dicium. Jawab itu ayah orang tua kita. Terlambat nah. Terlambat. Saya alhamdulillah tiap pagi cium tangan orang tua saya. Ayah saya sudah meninggal, semoga dirahmati Allah di alam barzakh, amin. Ibu saya semoga panjang umur, fitolak sehat amin. Ayah saya itu almarhum, saking senengnya kalau tiap pagi dicium tangannya bolak-balik oleh anaknya dan dicium keningnya. Ayah saya itu kalau pagi keningnya dikasih parfum. Ditanya, kenapa ini kok keningnya kasih parfum? Mau dicium anak saya. Mau dicium anak saya, itu hidup. Bukan masalah duit, bukan. Hidup ini ketemu manusia, nggak punya duit tuh nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kata orang Jawa, saya orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Nggak makan nggak jadi masalah, yang penting kumpul. Orang sekarang gara-gara cari makan, nggak pernah kumpul. Bu,
Suami cari nafkah niatnya untuk siapa? Untuk siapa? Kapan duduk sama keluarga? Suami cari nafkah untuk siapa? Anak. Kapan duduk sama anak? Jadi amburadul kita. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini Bu, ini masalah kebanyakan orang. Pusing. Jalan buntu. Gak bisa mikir, terus akhirnya murung. Contoh, suaminya nyebelin. Pertanyaannya, istrinya pusing nggak? Pusing atau nggak pusing? Istrinya nyebelin, suaminya pusing atau nggak pusing? Jujur Pak, jujur Pak. Bukan istri Anda, bukan. Nyebelin, rata-rata pusing. Bukan yang di sini Bu, bukan. Di luar sono. Anak nggak nurut. Pusing atau nggak pusing? Punya utang nggak kebayar-bayar. Ada orang utang nggak bayar-bayar. Nggak mulai pusing mulai sering aja ya. Pusing. Yang dipusingkan apa tadi? Namanya masalah. Betul? Yang kita pusingkan berarti itulah masalah. Masalah. Pertanyaan. Yang izinkan masalah itu terjadi siapa? Allah yang izinkan. Walaupun kita nggak boleh ngomong, duhai Allah engkau yang beri aku masalah. Tapi kan yang izinkan Allah, benar? Berarti siapa yang bisa nyelesain? Yang bisa nyelesain siapa? Allah. Tanya sama Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah? Maka Rasul mengatakan, lihat waktunya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah. Allah enggak pernah ngomong siapa pinter. Allah enggak pernah ngomong siapa berpengalaman. Allah enggak pernah ngomong siapa cerdas. Allah enggak pernah ngomong siapa kuat. Allah enggak pernah ngomong siapa ganteng. Allah enggak pernah ngomong siapa tampan. Allah enggak pernah ngomong siapa cantik. Siapa ayu, siapa enggak pernah. Cuman satu kata, yattaqillah. Siapa bertakwa kepada Allah, selesai. Yaj'al lahu makhraja. Masalahnya model apapun, yaj'al lahu. Dia Allah yang memberikan solusinya, makhraja. Dia Allah yang memberikan kepadanya jalan keluar. Selesai. Pertanyaan saya, ada masalah yang solusikan siapa? Allah. Bagaimana dapat solusi dari Allah? Takwa kepada Allah. Berarti kalau kita punya masalah, cek takwa kita kepada Allah. Suaminya marah-marah, cek hari itu kita kenapa dimarahin sama suami? Salah kita apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, ternyata sholat subuh biasanya jamaah, hari ini nggak berjamaah. Ya Allah, ampuni saya. Meskipun itu bukan sebuah dosa, saya ada kekurangan nggak seperti kemarin. Oh, ternyata sholat subuhnya terlambat. Ya Allah, ampuni saya. Jangan marah sama suami karena suami marah-marah, tapi cek apa masalah kita dengan Allah, karena marahnya suami adalah izin Allah Ta'ala. Berarti kita punya masalah dengan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, paham Bu? Anak, ya Allah, ada orang pusing. Anak saya. Sekarang saya nanya sama bapak dan ibunya, lah kamu sama anakmu gimana? Dari kecil suruh ngajarin sholat, diajarin enggak? Lahir aja langsung suruh azan dan iqomat, suruh kenalkan sholat. 7 tahun itu harus sudah diperintah sholat, berarti sudah pinter sholat. Lah dalam hatimu yang kamu utamakan gelar-gelar kesarjanaan, bukan gelar-gelar keakhiratan. Anaknya nggak dididik biar bisa baca Al-Quran dengan benar, tahu rukunnya sholat, yang batalin sholat, sunnahnya sholat. Anak nggak diajari adab sama orang tua bagaimana, cara bicara sama orang tua bagaimana, tidak diajarkan. Satu itu. Yang kedua, makanan yang masuk ke perut anak kita halal atau haram? Halal atau haram? Lah kalau kita nggak peduli yang masuk ke perut anak kita apa, ya jangan marah kalau anak kita berbuat yang tidak karu-karuan. Kenapa? Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Segala hal tubuh yang lahir, yang tumbuh dari haram, maka layak disiksa api neraka. Man akalal harama asad jawarihu samaba.
Siapa makan yang haram, mau tidak mau tubuhnya akan berbuat maksiat. Lah kalau anak kita nggak benar, nomor satu cek dulu takwa kita pada Allah terhadap anak itu bagaimana. Oh iya, ternyata saya kurang perhatian terhadap rezekinya, halal atau haram. Udah lewat, selesai, duduk minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni semua rezeki haram yang masuk ke perut anak saya. Minta ampun sama Allah, itu solusinya. Ya Allah, tolong jadikan yang halal. Kemudian rubah cara hidup kita, yang haram tinggalkan. Fokus sama yang halal. Insya Allah gak usah diajarin apa-apa, anaknya berubah dengan sendirinya. Kalau kita gak bisa ngajarin, Allah akan ajarin lewat cara-caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'allahu, dia Allah yang menjadikan jalan keluar. Jadi kalau kita punya masalah, jangan pernah nyalahin keadaan, jangan pernah nyalahin orang lain. Cek hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan selesai masalah. Dan kalau pengen nikmat kita nambah, jangan lihat yang gak enak, lihat yang enak, syukuri yang enak, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, jelas ya? Nah, jangan sampai pulang karena panjang ceramahnya, akhirnya tanya tadi Habib ceramahnya apa? Gak tahu. Gak tahu, saya kasih poin. Nanti pulang, mohon maaf Ibu ya, pulang, cium keningnya suami, cium keningnya anak. Suami cium keningnya istri, cium keningnya anak, terus pandang sesaat, ngomong I love you. Dah, itu malaikat-malaikat sekitar daerah sini akan kumpul semua, kaget, dengerin. Malaikat kumpul semua, rahmat berdatangan, setan lari terbirit-birit. Kenapa? Karena setan paling benci lihat orang yang rumah tangganya rukun, adem dan ayem. Setannya akan lari, malaikatnya akan datang. Itu namanya hidup. Dari dulu kok gak kayak gini ya Mas ya. Clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kamu tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang keluar dari satu nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadamu. Misal nikmat tangan. Satu nikmat tangan akan menghasilkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Misal, bisa makan, bisa memegang, bisa menulis, dan sebagainya. Kita takkan bisa menghitung nikmat-nikmat yang dihasilkan ketika kita punya tangan. Dan seharusnya kita memperbanyak bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini, karena dengan bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menambah dan memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Inilah cara mudah agar nikmat yang diberikan Allah Ta'ala bertambah. Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, baik dengan perkataan dan perbuatan, atas segala kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya Allah pasti menambah kenikmatan itu. Dan sungguh jika kalian mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka ketahuilah siksa Allah sangatlah pedih. Intinya adalah ketika kita punya masalah dalam hidup, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, dan jangan menyalahkan siapapun. Namun, cek hubungan kita dengan Allah Ta'ala, cek haliyah kita,
tambah ketakwaan kita. Jika ingin nikmat kita ditambah, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.